Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya akan kedatangan tamu dari Cokro Bergerak dan Grio Maus. Dan sekarang saya sudah bersama kawan-kawan saya, pemuda yang berusaha melakukan tindakan untuk lingkungan hidupnya. Nah, melalui kegiatan ungkapan cinta untuk Pertiwi. Dan kali ini saya nggak sendiri tentunya, ditemani oleh Mas Indra dan Mas Faiz. Silahkan Mas Indra dan Mas Faiz untuk memperkenalkan diri. Saya Indra Surya Purnama dari Cokro Bergerak. Ayo Mas Faiz. Ya, saya Faiz dari Grio Maus. Wih, sebelum bertanya lebih jauh ya Mas ya, saya boleh tahu nggak latar belakang dari masing-masing, dari Mas Indra sama Mas Faiz ini? Monggo, dari siapa dulu? Mas Indra. Ini latar belakang secara pribadi atau bagaimana ini? Latar belakang pribadi sama organisasi tentunya. Oh, latar belakang pribadi, ya saya lahir di Surabaya, terus besar di Surabaya. Setelah itu berkecimpung di dunia kesenian di warung Mbak Cokro. Terus belajar dari kesenian lanjut ke banyak hal di warung Mbak Cokro, jadi seperti inilah saya sekarang di Cokro Bergerak. Wih, dari Cokro Bergerak Mas. Iya. Kalau Mas Faiz, silakan Mas. Saya lahir di Surabaya juga, besar di Surabaya. Pendidikan Nggak perlu, mungkin pendidikan gak apa-apa lah, di sharing-sharing aja Mas. kebetulan saya tidak berpendidikan. Oke, lanjut ke latar belakang organisasinya Mas. Jadi Grio Maus itu rumah yang terasnya saya jadikan tempat bermain ya anak-anak. Tempat bermain anak-anak. Iya. Grio Maus sendiri itu adalah rumah baca. Bisa. Iya kan, artinya Grio Maus dari untuk bahasa Indonesia sendiri kan rumah baca. Rumah baca. Itu maksudnya dikhususkan untuk anak-anak saja atau mungkin untuk umum? Umum. Oke. Berarti untuk ibu-ibu ngerumpi di situ sambil baca-baca nggak apa. Boleh. Oke. Untuk kesibukannya sendiri saat ini apa Mas? Dari Mas Indra atau Mas Faiz yang mungkin mau jawab? Ya, kalau saya selain masih bergerak di kesenian, di musik, terus juga berdagang juga, terus sebenarnya nggak sibuk sih, karena setiap hari ya kegiatannya cuma begitu, berkesenian, berdagang, jadi nggak pernah sibuk. Sibuknya cuma sibuk senang-senang itu saya. Iya. Kesibukan apa? Lek jare wong-wong iku waktu adalah uang. Mungkin kini banyak uang Leo karena kini punya banyak waktu yo. Apa? Apa berarti sibuk yo? Ya sibuk karepe dhewe lah. Ya. Ungkapan cinta untuk Pertiwi, kalau saya pribadi tidak bisa ungkapan itu hanya disampaikan melalui mulut, tapi secara tindakan dan perilaku itu harus tersampaikan sebagai, ya sebagai kita yang menghuni di tanah ini, kita sebagai anak bangsa Indonesia. Di ungkapan itu semua organ tubuh dan jiwa itu harus berbicara bahwa saya mencintai tanah kelahiran saya. Jadi maknanya sangat luas itu. Oke, kalau dari Mas Faiz sendiri, ini kan mungkin nanti saya akan bertanya-tanya
karena memang kegiatan ini dilakukan secara gotong royong Ya. dari Cokro Bergerak dan Grio Maus. Nah, kalau dari itu kan dari Mas Indra yang mungkin bisa mewakili Cokro Bergerak. Ya. Kalau mungkin dari Mas Faiz sendiri, ungkapan cinta untuk Pertiwi itu maksudnya seperti apa, Mas? Ungkapan cinta untuk Pertiwi. Mungkin saya lebih memaknai ungkapan cinta untuk Pertiwi ya. Ungkapan cinta untuk Pertiwi lek menurutku Sud. Iya ya apa caranya dia berbakti ambek alam, Berbakti dengan lingkungan, alam. ambek sekitar ya kan. Wih, Iku wis termasuk ungkapan cinta untuk Pertiwi menurutku. Karena Indonesia bukan hanya negara, tapi ono bangsa, bangsa ya tanah air. Ngono sih. Oke. Dari ungkapan cinta untuk Pertiwi atau disingkat sebagai Ucup ya, Mas? Iya. Ucup sudah berjalan ke berapa ini? Ini tahun keempat. Tahun keempat. Dari tahun keempat, mungkin apa yang berbeda di tahun keempat ini? Kalau sejarah dari Ucup sendiri itu adalah awalnya tetap konsepnya nilai yang diangkat adalah nilai gotong royong dan nilai kemandirian. Bergerak awalnya itu soal kesenian. Jadi seni apapun bagaimana caranya seni kembali ke kemandiriannya. Jadi kami memilih tempat di mana kami bisa eksplor apapun itu dan nggak terbatas, bukan nggak terbatas apa ya, nggak terbatas aturan, cuman masih dalam norma-norma yang ada. Jadi tempat seperti itu kita temukan di Warung Mbak Cokro. Terus yang kedua konsepnya sama, jadi campur baur jenis-jenis kesenian dari seni tari, seni rupa, seni puisi, seni teatrikal. Terus apa? Seni benda ditumpuk-tumpuk iki jenenge instalasi. Di tahun ketiga Covid mulai ramai itu. Semua kegiatan kesenian hampir ditiadakan. Jadi apa ya? Sebagai bentuk sebagai respon teman-teman kesenian di lingkaran terdekat dari kami membuat suatu pagelaran yang dikonsepkan tidak banyak pemadatan manusia sebagai apa namanya? Kesehatan, protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Ya, sebagai pemenuhan protokol kesehatan. Oke. Jadi kami bergerak di JPO hampir di seluruh Surabaya selama 3 hari. Di situ tetap pameran kesenian, pameran seni rupa, terus pertunjukan. Biasanya yang ada di panggung kita taruh di jembatan penyeberangan. Tujuan kami waktu itu memang nggak langsung ke penonton, tapi CCTV dari JPO. Oke. Jadi itu sebagai pernyataan sikap bahwa seni tidak bisa berhenti karena seni adalah produk awal dari suatu kebudayaan. Setelah itu berjalan 3 hari, alhamdulillah lancar. Terus di tahun keempat ini kita berpikir ulang, apa yang bisa lebih bermanfaat dari sebuah kesenian yang bermodal kesenian terus bisa menjadi hal yang lebih bermanfaat. Setelah banyak belajar ternyata ya seni lahir dari lingkungan masyarakat. Dari lahirnya seni yang memang dari masyarakat, berarti tumbuhnya kesenian harus bermanfaat untuk masyarakat. Karena itu tadi kami mencoba untuk jalan-jalan lihat sekitar. Kemarin kita pergi ke Lamongan,
Ternyata memang banyak kebudayaan yang disimpan di masyarakat. Terus kita balik ke Surabaya, ketemu Mas Faiz dari Griot Maus. Kita ngobrol panjang dan kebetulan Griot Maus lagi ada kegiatan reboisasi dan apa ya, terbentur. Kebetulan memang kurangnya mata air. Nah, dari situ kita rembukan untuk memutuskan membuat sumber air untuk reboisasi. Jadi tahun ini konsepnya kembali ke masyarakat itu sih. Reboisasi. Yuk. Ini sih Mas yang perlu saya tanyakan. Dari diadakannya Ucup tahun ini, tujuan dan targetnya apa? Tujuannya, kalau tujuan intern, tujuan dari Cokro Bergerak sendiri memang terus belajar. Jadi kalau di panitia sendiri memang untuk terus belajar menjadi manusia-manusia yang berguna dan mencoba menerapkan ilmu dan nilai-nilai yang pernah kita pelajari itu. Jadi kalau di intern Cokro Bergerak kita memang bertujuan untuk belajar. Kalau keluar tujuannya ya hanya soal kebermanfaatan sebenarnya. Kebermanfaatan. Iya. Untuk target tahun ini, semoga sumur tercapai dan bisa bermanfaat untuk lingkungan dan manusia di sekitarnya. mungkin tadi Mas Indra menjelaskan mengenai pertemuan antara Cokro Bergerak dengan Griot Maus yang diwakili Mas Faiz, yang menceritakan tentang situasi di Gunung Anyar untuk membangun sumur terlebih tepatnya sebagai sarana alat bantu reboisasi. Untuk Mas Faiz, bagaimana kondisi lingkungan di Gunung Anyar sendiri? Kenapa kok harus dibangunkan sumur di situ? Tadi gini, Gunung Anyar ini kan mud volcano. Iya. Status gunungnya adalah mud volcano. Tahun-tahun 5 tahun 10 tahun wingi Gunung Anyar sik rimbun dan sik sering ono arek dulinan nanggone lapangan, nanggone ndukur gunung. Ketika awan pun teduh 5 tahun 10 tahun wingi. Tapi setelah tambah rene pohon akeh sing wis ditebangi ambek wong-wong, akeh sing mati. Terus lahan mulai gak keurus, lapangan mulai gak keurus, digawe gua-guaan sampah tok. Awal Covid wingi aku ngerasa resah maksud. Arek cilik-cilik wis mulai dikurung. Terus nang lapangan wis mulai gak ono arek dulinan. Akhirnya aku mencoba jebol tembok iku. Jadi aku nglumpukno arek cilik-cilik maneh, tak jak dulinan nang omah, terus tak jak reboisasi iku nang gone gunung. Waktu itu sih musim kemarau. Jadi tanahnya sangat ketok, retak-retak karena kering kan lumpur deh. Akhirnya setelah wis mulai nanam dan kini sangat kesusahan ketika sore nyirami iku kudu ngusungi banyu teko nisor munggah balik kan pasti pegel kan. Akhirnya coba berpikir ya apa carane rada enteng iki ngunggahno banyu rene, lah njaluk wong-wong banyu nang ngene sekitar gunung. Jadi kene nyedot PDAM teko omahe warga iku mau digawe nyirami nang dukur. Setelah berjalan 1 bulan 2 bulan ini sungkan ambek sing duwe omah iku mau ya karena PDAM-e kini njaluk terus ini melok urun bayar gak gelem. Akhirnya ono warung iki nang ngene sebelah gunung, warunge arek-arek Kartar. Akhirnya arek-arek Kartar membolehkan gini digawe njokok banyune digawe nyirami tanduran nang kono sing ono. Dan kebetulan beberapa arek Kartar nang kono terlibat nang gone Griot Maus sampai nang gone reboisasi iku mau nang gone gunung. Alhamdulillah setelah ono kegiatan nang Griot Maus sampai nang gunung iku mau
mulai muncul, mulai ketok dadi arek-arek mulai dulinan nang gone lapangan maneh, awan dulinan nang dhuwur maneh, nang gone gunung. Terus ibu-ibu isu mulai ono senam ya kan. Ya wis mulai ketok ono warna maneh. Dan PR besar arek-arek adalah tetep ngeramut tanduran sing wis ditandur iku mau. Kendalanya adalah gak ono sumber air nang gone cedhek gunung. Akhirnya terpikirlah arek-arek nggawe sumur tapi ya apa carane kene gak duwe dhuwit yo gerakan iki yo kan ono dhuwit pisan. Saya ketemu lah Mas Indra iku mau ngobrol dan mbak arek Cokro Bergerak. Akhirnya terus lah iku mau ide. Kita gotong royong gawe sumur. Oke. Ini Mas, dari pembuatan sumur sendiri kan pastinya biayanya tidak murah. Ya. Bagaimana bisa acara Ucup ini mengumpulkan dana untuk membangun sumur? Jadi pengumpulan dananya kita berusaha untuk berjualan tuh. Jadi ada beberapa barang yang bisa dijual. Yang itu kita dapat dari teman-teman juga, dari gotong royong dengan teman-teman di lain lingkaran, bahkan di luar Surabaya. Ada pupuk kompos kita dapat dari teman-teman di Terawas, kita beli itu. Jadi kita kulaan, jadi murni berdagang untuk gerakan suatu hal, bukan hanya charity, bukan hanya soal dikasih uang terus donasi selesai, tapi benar-benar konsepnya berdagang. Terus ada merchandise. Di merchandise itu dari kawan Jawi Sablon. Iya bener nggak sih Jawi Sablon ya? Dari Jawi Sablon. Terus ada dari ini second hand DROT. Jadi DROT membuat apa namanya, berdagang yang bayar suka-suka, yang nanti hasil dagangan second hand ini diperuntukkan untuk pembuatan sumur juga. Terus ada tanaman dari toko kembang kempis. Terus tumbler juga, ada tempat minuman. Jadi ya sumber dananya dari berdagang-berdagang ini. Oke. Saya juga mengingatkan untuk kawan-kawan yang dimanapun kalian berada yang ingin bertanya-tanya kepada Mas Indra dan Mas Faiz, silahkan langsung ketik pertanyaan kalian di kolom komentar di setiap platform media yang ada stationnya tentunya. Dan setelah itu seperti tadi dijelaskan bagaimana cara pengumpulannya. Ini sih Mas, pasti kan banyak banget acara-acara serupa di luar seperti donasi dan lain sebagainya. Cuman perbedaannya itu dari Ucup sendiri itu lebih ke berdagang, donasinya melalui berdagang. Ya. Mungkin dari berdagang itu apa yang sebenarnya ingin dicapai, atau secara khusus apa perbedaan antara kegiatan Ucup dengan kegiatan-kegiatan donasi yang lainnya? Karena yang kita coba kejar adalah kebermanfaatan. Iya. Jadi manfaat untuk panitia sendiri itu harus ada itu. Dengan cara berdagang, panitia itu juga belajar bagaimana cara berdagang dengan tatanan ekonomi kerakyatan itu. Jadi kita memang harus membeli, bahasa Jawa kulaan ya. Iya. Kita harus membeli suatu barang dan kita harus menjualnya. Jadi kita belajar untuk benar-benar cara berdagang terperinci dan hasilnya jelas. Terus hasil ini mau dikemanakan? Kalau selama ini yang saya tahu dan saya alami sendiri, donasi kalau terkadang biasanya pagelaran, saweran, oke, itu bagus itu, saya setuju karena saya juga melakukannya. Terus kalau enggak ya bikin pamflet terus di-share, open donasi. Menurut saya harus ada usaha lebih untuk itu, untuk membuktikan suatu keseriusan orang mau berbuat hal yang bermanfaat. Harus ada usaha lebih. Enggak, menurut saya tidak begitu baik kita duduk pasang poster
menunggu donasi datang. Menurutku pribadi itu kurang serius. Oke. Lanjut Mas. Saya pertanyaan ini sih Mas. Dari berdagang, Hmm. apa yang dijual di kegiatan Ucup? Yang dijual ya iku, jadi kompos, Iya. terus tanaman, second hand, terus merchandise, botol minuman. Jadi yang dijual itu yang seirama dengan apa yang kita lakukan. Soal reboisasi, soal air, terus soal penghijauan kembali tanah, salah. Pengembalian unsur hara tanah. Oke. Itu yes gitu. Ono karikatur. Oh iya, karikatur lali es. Jadi karikatur ini jauh. Jadi ada Cokro Bergerak Blitar yang digawangi oleh Mas Eki membuat karikatur yang nanti hasilnya dibuat untuk sumur juga, tapi di Blitar. Oke, Mas. Sedikit tanya aja. Agak intim ya tanyanya. Yuk. Mungkin banyak kegiatan serupa yang itu mengajukan proposal ke setiap perusahaan-perusahaan. Nah, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Cokro Bergerak dan Grio Maus ini juga melakukan hal serupa untuk mendapatkan dana lebih? Oh, kalau itu saya bisa tekankan bahwa itu bukan kebiasaan dari lingkungan Cokro. Proposaling, todong kanan kiri itu bukan kebiasaan dari Cokro, dan itu sangat benar-benar diterapkan oleh guru kami Mas Zurkoni. Harus benar-benar berdaya oleh budaya yang berdaya. Apa berdaya budaya? Ya enggak jadi kebudayaan itu kan enggak sekedar dipamer toh. Iya. Enggak seperti kita tarian atau apapun, tapi budaya itu luas. Bahkan kita mempunyai budaya gotong royong, terus budaya berdikari, dan budaya apapun itu soal kerakyatan dan kebersamaan. Lah kebudayaan iki hampir dilupakan atau ada hanya cuman menjadi simbol. Contoh hal, kita kerja bakti. Ya. Terkadang kerja bakti iku hanya untuk sekarang mengumpulkan uang, terus dikasihkan ke siapa yang mau membersihkan selokan atau opon. Iya. Bala aku cilik kerja bakti ku adalah orang dateng bawa cangkul, bawa cetok, bawa sak-sakan semen. Jadi mereka bawa apa yang mereka punya di rumah untuk membuat lingkungan itu bersih. Jadi nggak selalu soal uang. Ya apa ngono dah. Oke. Ya intinya lebih ditekankan ke kemandirian ya Mas. Iya. Dan gotong royong. Dan internal. gotong royong. Oke, Mas, agak saya tarik ke belakang. Hubungan antara kegiatan ungkapan cinta untuk Pertiwi dengan lingkungan sendiri itu seperti apa sih Mas? Karena memang kan kalau saya tangkap tadi mungkin dari awal 1, 2, 3 lebih ke kesenian, dan keempat ini lebih ke lingkungan lah. Hubungannya itu apa antara ungkapan cinta untuk Pertiwi ke lingkungan hidup? Lingkungan itu kan tempat di mana kita tinggal. Ya. Dan tempat di mana kita tinggal itu banyak isinya. Mulai dari manusia, pohon, tumbuhan, terus tanah juga, air, udara, semen, beton, dan apapun itu. Apa hubungannya dengan lingkungan? Manusia diciptakan untuk memelihara. Dan memelihara apa? Memelihara lingkungan itu sangat-sangat luas definisinya. Kesenian itu memelihara ingatan, memelihara nurani, memelihara akal, dan memelihara kesehatan tubuh. Itu kesenian, kesehatan psikis. Lah saat ini memelihara tanah. Kalau kita cinta tanah air, kita harus
menjaga tanah dan juga menjaga air. Nah, kali ini kita mencoba mengimplementasikan ungkapan cinta tanah air itu sebagai bentuk nyatanya itu seperti apa. Seperti itu kurang lebih. Oke. Eh, oh, gantian ya, Mas? Iya, Mungkin untuk monggo. Mas Faiz. Untuk Mas Faiz ini. Biasanya kegiatan reboisasi itu dilakukan kepada tempat-tempat yang sudah bisa dikatakan cukup parah tingkat mungkin kekeringan atau gundul atau gersangnya. Nah, separah apa lingkungan Mas Faiz yang ada di Gunung Anyar itu sehingga memicu teman-teman dari Griomaus Gunung Anyar ya, Griomaus Gunung Anyar untuk melakukan tindakan reboisasi itu. Jadi aku pingin cerita ngene sih. Dhisik, Iya. kampungku iku si ono sawah. Si ono sawah, si ono kebun, terus si duwe lahan kosong akeh digawe arek dulinan dan iku sik rimbun ngono lahan-lahan kosong iku. Ketika tambah rene kampungku mulai terkikis. Dari kampungku iku sing kejebol ambek dalan mer. Oh iya. Iku kegusur dalan mer. Akhirnya kan lahan-lahan kosong mulai entek iki dibanguni ruko-ruko. Sawah-sawah mulai diuruki, digawe perumahan, digawe apapun ambek wong. Dan sing tinggal nang kuno, lahan kosong sing tinggal nang kuno sementara iki adalah lahan gunung. Gunung Anyar iku sik ono sisa lapangan. Dan menurutku iku satu-satune sing diduweni Gunung Anyar. Kemungkinan lek iki ilang pisan adik-adik wis gak sok dulinan maneh nang lahan kosong. Dek dulinan nang kene embong-embong kampung pun yo diseneni yo kan ambek wong lewat entah tau opo. Makane opo arek-arek kok pingin ngeramut gunung iki mau yo karena mungkin iki salah siji-sijine lahan bermain di arek Gunung Anyar. Lek tingkat kekeringan nanggone area gunung-gunung mungkin sangat kering menurutku karena iku basicnya dhek lumpur jembrot ketika udan ya kan garing ketika kemarau lek jembrot lek udan asik arek-arek iso selurutan dadi duwe wahana selurutan nanggone gunung iku mau duwe wahana selurutan lek udan ono wahana perang-perangan yo kan sawat-sawatan lempung yo kan. Oke. Ini sangat menyenangkan ngono dadi nang di tengah kota aku sih iso ndelok koyo ngono maneh ngono. Terus ketika kering mungkin bulan-bulan sakmarine musim udan sik iso digawe bal-balan karena si ono sukete didik-didik tapi ketika wis tengah-tengah musim kemarau iki meletek dadi gak iso. Bahkan arek-arek dulinan awan ku nang kono sangat panas. Ya iku dadi ono reboisasi ku mau yo pingin ku ambek arek-arek iki niki rimbun maneh iso digawe dulinan maneh iso digawe apapun. Awan-awan pun ketika iku lek wis rimbun iku digawe cangkruk sangat enak. Sangat isi yo kan akeh WT. Soalnya samping gunung kan wis mer iki yo. Iya. Dadi ya menurutku iku iso digawe keseimbangan. Dadi ono polusi sing ditokno tapi ya ono pohon-pohon sing digawe netralisir polusi iku mau. Mungkin digawe keseimbangan ae reboisasi iku mau. Oke. Oke Mas, lagi pertanyaan Mas. Pasti setiap kegiatan itu memiliki kendala ya Mas. Kendala masing-masing. Apalagi dari diadakannya ungkapan cinta untuk Pertiwi ini lebih dituntut gotong royong dan kemandirian. Dari situ kendala-kendala apa saja yang dialami oleh Mas Indra sama Mas Faiz? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau secara teknis mungkin itu nggak ada, tapi teknis pelaksanaan nggak ada. Cuman nanti akan ada sedikit hal yang menantang saat proses pembuatan sumur itu. Nah, yang tahu medannya itu sebagai warlock Mas Faiz itu yang tahu itu. Warga lokal ya Mas. Oke.
Jadi untuk kendalanya, untuk kegiatannya sendiri tidak ada kendala secara khusus Amin. atau secara umum. Alhamdulillah. Tapi untuk kendalanya sendiri diperkirakan ada di pencarian area galian untuk sumur. Itu bukan kendala, cuman tantangan. Rintangan. Ya. Tantangan ndreteke lho. Wah, iki bener kae ya. Oh iya, karena mesti kan ada alasan nih setiap kendala. Kenapa kok alasan itu dijadikan kendala? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin itu Faiz Mas Faiz. yang tahu. Karena kan persebaran lumpur nang kono kan gak iso diperkirakan iki sampai sapiro radiusnya. Jadi tantangannya adalah nang kono, dan ketika dhewe salah menentukan titik sing metu tutuk sumber air tapi lumpur atau gas sing metu. Ya iku butuh bener-bener mateng gak dhewe milih titik iku mau. Pemane kendalae? Kendalae karena kini Perizinan. gak duwe ae, makane kudu kerja sik yo. Coba kini sugih wis gak usah ono ngono wis. Untuk perizinan sendiri Mas, pembangunan sumur Lek perizinan insyaallah warga dukung, karena yo akeh warga sekitaran wilayah gunung, area gunung sing mendukung kegiatan arek-arek iki. Dan ketika mereka ro iku tanduran ketok rotok layu, mereka wis melok nyirami atau dadi tanpa kene nganu pun mereka wis bergerak dhewe. Ya mungkin iku sing iso dadi pemicu semangat arek-arek pisan bertahan ngeramut sampai saiki. Dan alhamdulillah ketemu arek cokro pisan yo dewangi pisan ngeramut iku. Oke. Siap Mas, saya bisa menangkap dan semoga teman-teman juga bisa menangkap. Dan tak terasa juga sudah masuki penghujung acara. Mungkin saya minta closing statement. Silakan. Siapa ini yang mau memberikan closing statement mengenai ungkapan cinta untuk Pertiwi? Sebenarnya nggak ada closing statement ya. Jadi kalau saya nggak bisa untuk merangkai kata-kata yang indah. Cuman saya berpesan, mari merawat ingatan akan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Itu aja. Dari Mas Faiz mungkin ada tambahan? Lek teko aku mungkin yo pergerakan harus tetap ada, meskipun kalah harus tetap tabah. Biar putus asa, patah hati melihat kita tetap berdiri. Oke, tak terasa memang sudah di penghujung acara dan saya harus pamit undur diri beserta teman-teman. Dan saya Stramandianto Pratama. Saya Indra Surya Purnama dari Cokro Bergerak. Saya Faiz dari Grio Maus. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.